Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Faramadani dengan NIM 2403050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2. Di mana pertemuan 1 itu tentang sistem komputer dan lain-lain. Jadi sejarah komputer, mendapat beberapa ahli mendefinisikan. Yang pertama, Robert H. Bismarck. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima, memproses input, dan menyelesaikan input dengan programnya. Yang kedua ada William Sawyer. Komputer merupakan mesin multifungsi yang dapat diprogram yang menerima data-data dan memproses atau memanipulasi ke dalam informasi. Selanjutnya ada sistem komputer. Sistem komputer supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus dibentuk sistem komputer di mana komputer ada hardware, software, dan brainware. Program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, contoh WiFi, Instagram, musik, dan lain-lain. Fungsional dan generasi komputer. Fungsional komputer saat ini yang pertama ada komputer menjadi alat bantu administrasi, komputer menjadi alat komunikasi, komputer menjadi alat bantu multimedia, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan, komputer menjadi alat pengendali sistem industri. Terus generasi komputer yang pertama ada generasi pertama itu pada tahun 1946 yaitu tabung vakum. Yang kedua generasi kedua transistor tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga generasi perangkat lunak. Sistem bilangan komputer yang pertama ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal. Terus ada konversi bilangan desimal ke sistem bilangan di mana contohnya 75 dibagi 2 itu mendapatkan hasil 36, lalu sisanya ada 1. Jadi 36 dan plus sisa 1. Dasar komputer. Open program komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer, merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Berfungsi untuk memerintah komputer mengolah data dengan alur yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman yang pertama ada Object Oriented Language seperti Visual Basic, Visual Folk Pro, DLP, dan Visual CP. Terus ada yang kedua, high level language seperti Pascal dan Basic. Selanjutnya ada generasi bahasa dan proses pembuatan programmer. Generasi pertama yaitu Magic Machine language. Yang kedua generasi assembly language atau assembler. Yang ketiga generasi high level programming language seperti C dan Pascal. Yang keempat G for general language seperti CQL. Yang kelima, programming language, basic object oriented and web developer. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan programmer dengan menulis kode sumber pada teks indikator, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode menjadi bahan mesin terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Terus proses pembuatan dan bahasa programmer. Yang pertama ada proses pembuatan, itu ada kompilasi. Yang kedua ada interpretasi. Yang ketiga ada kompilasi dan interpretasi. Terus bahasa programmer yang umumnya digunakan adalah impressive. Yang kedua ada deklaratif. 5 bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh developer. Yang pertama itu ada Pisto, yang kedua ada Java, yang ketiga ada C, yang keempat ada PHP, yang kelima ada Perl. Terus ada logika manusia seperti program. Logika manusia berpikir seperti program. Logika yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dinyatakan dalam bahasa logika. Saat mempelajari logika, menjaga supaya kita tidak menggunakan azas asismistasi. Yang kedua ada algoritma program. Algoritma program menurut sejarah berasal dari buku Arab Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Contoh penerapan algoritma program, di mana algoritma memasak: 1. Mencuci beras hingga bersih, 2. Memasukkan beras ke dalam rasku. Pseudocode adalah deskripsi dari program komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa dan programan. Tujuan adalah agar manusia dapat dengan mudah memahami dibandingkan menggunakan bahasa programmer. Menggunakan flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif, menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif yang menggunakan bahasa yang jelas. Terus ada instalasi dev++. Yang pertama, memudahkan dalam pembuatan program. Keuntungan memakai fungsi, menghemat ukuran program, menyembunyikan informasi dari
user lain, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.